Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita dapat melangsungkan presentasi pada kesempatan kali ini. Adalah perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas B, mata kuliah Ilmu Mutakhir Gizi yang pada eh, kesempatan ini akan melakukan presentasi terkait hasil penugasan kami yaitu pangan fungsional berbasis kearifan lokal di mana kami mengambil jahe sebagai pangan fungsional yang akan kami analisis. Baik, di sini adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Hairunisa Rindiani, Aisyah Putri Diandra Habibi, Indah Ramasyanti, Nurul Arwiyah, dan saya sendiri Salsabila Putri Cita yang akan bertugas sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama saya serahkan kepada presentator pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pangan fungsional. Pangan fungsional merupakan makanan maupun bahan pangan yang mempunyai fungsi yang baik bagi kesehatan masyarakat, di samping fungsi gizi dasar yang ada pada pangan tersebut. Bahan pangan lokal yang ada di Indonesia merupakan potensi besar yang dapat dimanfaatkan menjadi pangan fungsional yang akan memberikan efek yang baik bagi dunia kesehatan. Selanjutnya, nah di sini saya akan menjelaskan mengenai jahe atau Singiber officinale. Jahe bisa dimanfaatkan sebagai bumbu masakan, bahan obat tradisional, atau dibuat minuman. Rimpang jahe juga digunakan sebagai ramuan obat luar untuk mengobati penyakit rematik dan ramuan membuat minuman untuk mengobati penyakit impoten. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh presentator kedua. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak jahe terhadap kesehatan. Yang pertama itu ada gangguan pencernaan dan iritasi lambung. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Lete dan Alwe pada tahun 2019 menunjukkan bahwa jahe dalam dosis yang tinggi dapat menyebabkan mulas dan gangguan pada pencernaan. Pertama, pada individu dengan riwayat sakit ma atau asam lambung, jahe ini dapat menyebabkan efek samping pada sistem pencernaan, terutama jika dikonsumsi secara berlebihan. Kemudian yang kedua, eh, dampak jahe tekanan darah terlalu rendah. Eh, Efek hipotensi pada penurunan tekanan darah dan dari jahe juga dilaporkan dalam literatur medis sebuah studi oleh Gransana, Lindmark, dan Frondosa yang menunjukkan bahwa ketika kita mengkonsumsi jahe dapat menurunkan tekanan darah sehingga bisa menyebabkan hipotensi pada individu yang rentan. Kemudian yang ketiga yaitu hipoglikemia pada diabetes. Menurut penelitian oleh Al-Amin, Thompson, dan Al-Katan, mengatakan jahe dapat meningkatkan sensitivitas insulin tetapi dalam dosis yang tinggi, yang bisa menyebabkan hipoglikemia jika dikonsumsi bersamaan dengan obat penurunan gula. Nah, jahe ini juga bisa menurunkan kadar gula darah yang bermanfaat bagi beberapa orang, tetapi juga bisa berbahaya bagi penderita diabetes yang sudah mengkonsumsi obat penurunan gula darah sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu efek antigulan. Jahe ini memiliki sifat antikoagulan alami yang dapat menghambat pembekuan darah. Nah, studi yang dipublikasikan dalam trombosis menemukan bahwa jahe dapat meningkatkan waktu pembekuan darah. Pada penelitian ini melihat bagaimana resiko penggunaan jahe bersamaan dengan obat antikoagulan seperti warfarin yang dapat meningkatkan resiko perdarahan. Kemudian yang kelima yaitu reaksi alergi. Nah, jahe ini dapat memicu reaksi alergi pada sebagian orang. Menurut Tiamore, konsumsi jahe pada beberapa individu dapat menyebabkan reaksi hipersensitivitas, termasuk gejala ruam, gatal,
dan dermatitis kontak, terutama bagi mereka yang sudah memiliki riwayat alergi terhadap tanaman. Kemudian yang terakhir, yang keenam yaitu resiko pada kehamilan. Dalam penelitian oleh Rahmawati di Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia ditemukan bahwa mengkonsumsi jahe dalam jumlah besar pada ibu hamil dapat berisiko pada janin dan perlu dikonsumsi dengan secara hati-hati. Karena pengaruh ini terhadap kehamilan, jahe ini sering digunakan untuk mengatasi mual saat hamil. Tetapi konsumsi secara berlebihan dapat meningkatkan risiko kontraksi pada rahim. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Adapun untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh presentator ketiga. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai gizi jahe. Rimpang jahe mengandung zat gizi yaitu energi sebesar 79 kilokalori per 100 gram. Kemudian karbohidrat yaitu 17,86 gram per 100 gram. Kemudian serat 3,6 gram per 100 gram. Protein 3,57 gram per 100 gram. Sodium 14 mg per 100 gram. Zat besi 1,15 gram per 100 gram. Kemudian potasium 33 mg per 100 gram dan vitamin C sebesar 7,7 mg per 100 gram. Selain itu, jahe mengandung fitokimia, di antaranya alkaloid, flavonoid, fenolid, tritenoid, dan sponin. Kandungan alkaloid pada rimpang jahe bermanfaat sebagai bahan analgesik atau obat pada pereda nyeri, obat batuk, dan pereda migrain. Kemudian flavonoid bermanfaat sebagai analgesik yaitu anti-umur, antioksidan, antiinflamasi, antibiotik, anti alergi, dan diuretik. Kemudian senyawa sponin sebagai antikoagulan atau obat pembekuan darah dan sebagai obat pencegah kanker. Kemudian hipoglikemik, antioksidan, dan antiinflamasi. Senyawa triterpenoid bermanfaat sebagai antioksidan, sebagai pengobatan penyakit diabetes, dan mempercepat penyembuhan luka. Jahe mengandung senyawa fenolik aktif seperti gingerol dan sogoal yang bermanfaat sebagai antioksidan, menjaga kesehatan jantung, menurunkan berat badan, mencegah kanker usus, dan memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Selain itu, jahe juga mengandung gingerol yang bersifat antiinflamasi dan antioksidan yang sangat kuat. Gingerol diduga mampu menyembuhkan mual-mual pada wanita hamil, mengurangi rasa sakit, nyeri otot, mengatasi penyakit osteoartritis, menurunkan kadar gula darah, menurunkan risiko penyakit jantung, mencegah gangguan pencernaan yang kronis, mengurangi rasa sakit saat menstruasi, mencegah kanker, meningkatkan fungsi otak, dan mengurangi risiko serangan berbagai penyakit infeksi. Rimpang jahe juga berpotensi sebagai antibiotik dan antibakteri. Selanjutnya, adapun nilai gizi jahe menurut TKPI pada tahun 2019 memiliki energi sebesar 51 kilokalori, karbohidrat 10,1 gram, protein 1,5, lemak 1, serat 12,0, zat besi 1,6 mg, dan vitamin C 4 mg. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada presentator berikutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat jahe sebagai pangan fungsional. Menurut
Iwayan Redi Arianta pada tahun 2019 dengan judul Jurnal Manfaat Jahe untuk Kesehatan. Yang pertama itu manfaat jahe mengatasi masalah pencernaan. Jahe dapat membantu mencegah gangguan pencernaan dan meredakan mual serta muntah, terutama pada wanita hamil. Nah, yang kedua yaitu mengurangi nyeri otot dan sendi. Karena kandungan senyawa aktif dalam jahe seperti gingerol dan singeron berfungsi untuk mengurangi nyeri otot dan sendi. Kemudian ada meningkatkan stamina dan kesuburan karena jahe memiliki efek afrodisiak atau merangsang daya seksual yang dapat meningkatkan kesuburan pria. Selanjutnya, yang keempat yaitu mengobati radang tenggorokan dan bronkitis. Jahe efektif dalam mengatasi radang tenggorokan dan penyakit bronkitis karena mengandung senyawa aktif yang bersifat anti radang seperti gingerol dan sogaol. Kemudian yang kelima, menjaga kesehatan jantung. Jahe dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan menjaga kesehatan jantung karena dapat memperlebar pembuluh darah sehingga darah mengalir lebih cepat dan lancar. Atau kandungan minyak atsiri, zingiberena, zingiberol, dan gingerol. Kemudian yang keenam, mengatasi mabuk perjalanan. Jahe juga bermanfaat untuk mengatasi mabuk perjalanan dan mual karena mengandung zat gingerol yang membantu mengurangi mual dan muntah. Selanjutnya, yang ketujuh, ada meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jahe juga berperan dalam memperbaiki sistem kekebalan tubuh karena hal tersebut bisa terjadi karena jahe memiliki sifat antioksidan, anti radang, dan antibakteri yang mampu memperkuat daya tahan tubuh dan mencegah infeksi. Kemudian yang kedelapan ada mengobati sakit kepala dan alergi. Jahe memiliki sifat antihistamin yang dapat membantu mengatasi sakit kepala dan alergi karena mengandung senyawa kimia yang bersifat anti radang dan anti neuroinflamasi atau senyawa yang dapat mengurangi dan mencegah peradangan yang terjadi di otak. Kemudian yang terakhir, jahe berfungsi untuk menghangatkan badan. Jahe merah khususnya dapat menghangatkan badan dan meningkatkan nafsu makan karena mengandung minyak atsiri yang dapat meningkatkan aliran darah. Nah, perlu kita ketahui bahwa minyak atsiri ini yaitu minyak aromatik atau senyawa yang biasa kita dapatkan dari penyulingan berbagai tanaman seperti biji, bunga, daun, kulit kayu, akar, dan buah. Baik, mungkin itu saja yang saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya untuk peran jahe saya persilakan kepada presentator berikutnya. Baik, terima kasih. Yang pertama yaitu Baik, terima kasih atas kesempatannya. Peran jahe dalam pangan fungsional berbasis kearifan lokal. Yang pertama yaitu antioksidan dan antiinflamasi. Kandungan utama jahe seperti gingerol, sogaol, dan paradol dikenal sebagai senyawa antioksidan dan antiinflamasi yang kuat. Hirawan dalam Jurnal Teknologi dan Industri Pangan yang menjelaskan tentang aktivitas antioksidan dan senyawa bioaktif dalam jahe, jahe dapat membantu melawan radikal bebas dalam tubuh dan mengurangi peradangan. Hal ini membuat jahe bermanfaat untuk mengurangi risiko penyakit kronis seperti kanker, penyakit jantung. Antioksidan dalam jahe juga membantu memperlambat proses penuaan. Yang kedua yaitu efek antimikroba. Jahe juga memiliki sifat antimikroba yang dapat melawan berbagai mikroorganisme patogen. Sebuah penelitian yang diterbitkan di Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine oleh Ali menunjukkan bahwa ekstrak jahe dapat menghambat pertumbuhan bakteri seperti E. coli dan Staphylococcus aureus yang dapat menyebabkan infeksi pada saluran pencernaan, sehingga jahe berpotensi dalam pengembangan pangan fungsional yang aman. Yang ketiga yaitu pengelolaan berat badan dan pengontrolan gula darah. Jahe juga berperan dalam pengelolaan kadar gula darah. Jahe dapat mengurangi resistensi insulin dan membantu dalam metabolisme lemak karena mengandung gingerol dan sogaol yang bermanfaat bagi individu dengan risiko obesitas atau diabetes.
Dalam sebuah studi oleh Al-Amin, jahe terbukti membantu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2 yang menjadikannya pilihan potensial untuk pangan fungsional bagi penderita diabetes. Selain itu, jahe juga berfungsi dalam meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori yang menjadikannya bermanfaat untuk diet. Yang terakhir yaitu sebagai sumber produk pangan inovatif. Sebagai pangan fungsional berbasis kearifan lokal, jahe bisa diolah menjadi berbagai produk inovatif yang tetap mempertahankan nilai kesehatannya, seperti permen jahe, teh jahe, wedang jahe, dan minuman probiotik berbahan jahe. Produk-produk ini tidak hanya lezat, tetapi juga mengandung manfaat kesehatan yang kaya, sesuai dengan kebutuhan gaya hidup modern yang cenderung mencari produk praktis dan sehat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya terkait kontribusi jahe sebagai pangan fungsional dalam penanggulangan masalah gizi akan saya jelaskan. Jadi yang pertama, jahe ini dapat digunakan sebagai pencegahan stunting. Mengapa jahe berkontribusi sebagai pencegahan stunting? Jadi sebenarnya pencegahan stunting ini dapat dilakukan dengan menjaga daya tahan tubuh dan juga tentunya dengan konsumsi makanan yang bergizi serta senyawa bioaktif yang memiliki aktivitas imunomodulator atau imun booster. Jadi imunomodulator itu mungkin teman-teman sudah ketahui, yaitu zat atau obat yang dapat mengubah sistem imun untuk bekerja lebih efektif. Jadi dia itu dapat meningkatkan ataupun menurunkan respon imun. Nah, stunting dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu bahan alam. Contohnya yaitu jahe. Nah, jahe ini kan merupakan salah satu pangan yang dapat dikonsumsi dan dibuat menjadi jamu untuk dapat meningkatkan atau dapat dikatakan sebagai imun booster. Nah, sistem imun ini sangat perlu untuk dijaga sehingga dapat meningkatkan kesehatan yang nantinya dapat mencegah adanya stunting. Selain dengan mengonsumsi makanan bergizi dan juga dengan istirahat yang teratur, kita juga sangat perlu untuk mengonsumsi suplemen yang dapat meningkatkan imun tubuh. Salah satunya yaitu dengan tanaman-tanaman herbal yang mungkin dapat diperoleh di sekitar kita. Contohnya yaitu jahe. Jadi berdasarkan yang telah dijelaskan tadi bahwa jahe ini memiliki kandungan minyak atsiri, di mana kandungan minyak atsirinya itu sekitar 3,9 sampai 4%. Nah, kandungan minyak atsiri pada jahe itu dapat jadi semakin lama atau semakin atsirinya itu juga akan semakin tinggi. Selanjutnya, di sini itu ada apa saja senyawa bioaktif yang terdapat pada jahe. Yang pertama itu ada gingerol, zingeron, sagol, dan gingerin. Jadi, kandungan-kandungan ini memiliki khasiat yang besar untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan daya tahan tubuh ini tidak hanya mencegah agar tubuh kita tidak mudah terserang penyakit, namun juga dapat mempercepat penyembuhan dan pemulihan tubuh dari sakit. Nah, untuk itu maka sangat perlu untuk dilakukan edukasi dan juga bagaimana pengolahan jahe yang baik. Jadi di sini yang pertama kita dapat melakukan edukasi tentang manfaat jahe untuk daya tahan tubuh, seperti itu melakukan penyuluhan. Nah, di sini kita dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana untuk memilih jahe yang baik untuk dikonsumsi, seperti apa kandungan jahe yang berkhasiat, manfaat lain dari jahe, dan juga dosis konsumsi jahe yang dianjurkan. Selanjutnya, selain melakukan penyuluhan, kita juga dapat melakukan workshop tentang pembuatan serbuk jahe herbal. Nah, pada workshop ini kita dapat mengajarkan masyarakat bagaimana membuat dan memberikan hasil produknya agar masyarakat itu dapat secara langsung mencoba produk tersebut. Jadi, hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Madania, Ayurofia, Nurfadila, dan Aryani Kutaba pada tahun 2023 di salah satu desa, yaitu di Desa Lomaya, menunjukkan bahwa dengan melakukan penyuluhan dan pelatihan pembuatan serbuk jahe herbal, masyarakat dapat mengetahui tentang
pemilihan jahe yang baik, proses pengolahan jahe, dan manfaat serbuk jahe herbal atau seja untuk meningkatkan pencegahan stunting. Baik, selanjutnya. Selanjutnya yaitu jahe dapat meningkatkan produksi ASI. Jadi berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi ini jahe dapat mencegah stunting. Nah, pencegahan stunting ini juga dapat dilakukan sejak masa prakonsepsi atau pada masa kehamilan hingga masa menyusui. Salah satunya itu pencegahan pada masa nifas, yaitu memberi ASI secara eksklusif. Oleh karena itu, usaha untuk menanggulangi stunting dapat dilakukan melalui perbaikan gizi dengan meningkatkan produksi ASI. Jadi, adapun penanganan untuk meningkatkan produksi ASI pada ibu menyusui, yaitu yang pertama dapat dilakukan konseling, pijat oksitosin, perawatan payudara, dan juga dengan mengonsumsi makanan yang mengandung galaktogu. Jadi, salah satunya yaitu ada jahe. Nah, adapun zat aktif pada jahe yang dapat merangsang produksi ASI yaitu yang pertama ada 10 dihidrogingerdion, 10 gingerdion, dan 6 gingerdion, dan 6 gingerol. Jadi, kandungan-kandungan pada jahe ini memiliki efek farmakologis yang berhasil sebagai obat herbal dan mampu memperkuat khasiat obat yang dicampurkannya. Nah, kandungan tersebut itu mengandung zat antiinflamasi dan antioksidan, di mana zat ini dapat membantu meredakan nyeri pada akibat peradangan pada payudara dan tentunya dapat membantu pengeluaran ASI. Jadi seperti yang dijelaskan tadi terkait kandungan minyak gingerol pada jahe membantu produksi ASI. Kemudian zat-zat yang telah dipaparkan tadi seperti 10 dihidrogingerdion itu dapat membantu untuk produksi ASI. Selanjutnya di sini ada beberapa khasiat mengonsumsi galaktogue herbal untuk memperlancar produksi ASI. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Gusti dan kawan-kawan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa konsumsi jahe itu dapat meningkatkan laktasi dan mencegah kekurangan ASI tanpa efek samping. Dan juga penelitian lain oleh Karompis dan Purwan dari tahun 2019 menunjukkan bahwa pemberian kapsul yang berisi ekstrak jahe pada ibu nifas terbukti dapat meningkatkan produksi ASI. Dan juga penelitian lainnya ini memberikan hasil bahwa jahe mampu merangsang pengeluaran ASI pada ibu menyusui karena jahe ini memiliki sifat antiinflamasi serta mengandung antioksidan sehingga konsumsi jahe pada ibu menyusui dapat mengatasi rasa sakit akibat peradangan payudara yang lazim terjadi pada ibu menyusui serta membantu memperlancar pengeluaran ASI. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada presentator berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun peluang perkembangan jahe di pasar. Nah, di Indonesia sebagai negara agraris dan dengan keanekaragaman hayati tertinggi kedua di dunia, memiliki banyak produk ekspor potensial, salah satunya adalah produk pertanian. Nah, Indonesia memiliki banyak peluang untuk melakukan ekspor karena termasuk dalam 5 negara pengekspor rempah-rempah terbesar di dunia. Berdasarkan FAO, Indonesia pada tahun 2019 termasuk 3 negara terbesar dalam memproduksi jahe. Sarongge memiliki peluang untuk melakukan kegiatan ekspor karena minuman jahe instan ini telah menjadi populer di pasar global karena ketersediaan, kemudahan penggunaan, dan manfaat kesehatan yang dikaitkan dengan jahe. Sarongge memproduksi produk olahan jahe khas dari Indonesia dan mampu melakukan inovasi produk yang dapat meningkatkan daya saing di pasar tradisional. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Salsabila Sofian,
pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Sarongge memiliki peluang untuk melakukan perluasan pasar ekspor produk olahan jahe ke Amerika Serikat. Karena di Amerika Serikat tersebut memiliki potensi pasar ekspor produk olahan jahe terbesar di dunia. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya demonstrasi pemanfaatan jahe. Jadi yang pertama, ini jahe dapat diolah menjadi minuman tradisional Saraba instan. Jadi berdasarkan penelitian yang kami temukan itu, jadi jahe ini dapat dimanfaatkan sebagai Saraba instan. Nah, sebelumnya Saraba ini merupakan salah satu minuman tradisional yang berasal dari suku Bugis, Sulawesi Selatan. Yang pengolahannya itu yang cara cara konsumsinya itu yaitu dengan diseduh dengan air panas dan biasanya dikonsumsi pada cuaca dingin untuk menghangatkan tubuh. Adapun alat dan bahan pembuatan Saraba ini dapat teman-teman lihat di slide selanjutnya. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, pada proses ini dilakukan pemilihan jahe merah. Jadi jahe merah yang digunakan itu yang berukuran besar dan setelah itu jahe dikupas, dipotong kecil-kecil dan dicuci hingga bersih. Langkah kedua itu proses ekstraksi santan dari kelapa tua untuk mendapatkan hasil yang lebih kental. Jadi santan ini sebanyak 1000 ml di blender bersama jahe sebanyak 2 kg yang telah dicuci bersih dan dipotong kecil. Setelah selesai, campuran jahe dan santan disaring untuk memisahkan sari jahe dari ampasnya. Langkah ketiga adalah memasak sari jahe merah hingga mendidih. Kemudian ditambahkan gula pasir, gula aren, kayu manis, dan juga susu bubuk, serta juga ditambahkan sedikit merica. Kemudian campuran ini diaduk hingga mengental menjadi karamel. Selanjutnya itu ditunggu sampai dingin dan mengeras. Setelah mengeras itu campuran ini kemudian di blender lagi hingga halus dan diayak untuk menghilangkan gumpalan. Selanjutnya yang terakhir yaitu proses pengemasan. Jadi proses akhirnya berupa Saraba instan ini dikemas dengan kemasan khusus yang dilengkapi dengan label agar tampilan lebih menarik. Setiap kemasannya ini berisi 3 bungkus Saraba instan yang siap untuk disajikan. Selanjutnya saya serahkan kepada presentator berikutnya. Baik, selanjutnya yaitu puding herbal jahe. Berdasarkan penelitian yang telah kami dapat, adapun alat dan bahannya bisa kalian lihat di slide. Kemudian cara pembuatannya, yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses pembuatan puding jahe tersebut. Kemudian 3 buah jahe dikupas menggunakan sendok makan, kemudian dicuci bersih menggunakan air yang mengalir. Kemudian jahe ini dipotong menjadi beberapa bagian agar mudah dihaluskan. Kemudian jahe yang dipotong ini dimasukkan ke dalam chopper hingga halus dan terlihat berserat. Kemudian jahe disaring. Nah, setelah disaring, jahe ini kan mengeluarkan sari. Nah, sari ini lalu selanjutnya diletakkan di wadah yang bersih. Kemudian setelah sari jahe ini sudah kita peroleh, lalu dimasukkan 2 liter fresh milk atau susu UHT ke dalam panci dengan kondisi api kompor yang belum menyala. Kemudian
masukkan 1 bungkus agar-agar tanpa rasa dan diaduk hingga tidak menggumpal dengan api yang tidak menyala. Kemudian masukkan sari jahe sesuai dengan keinginan dan diaduk dengan api yang tidak menyala. Juga tambahkan gula pasir secukupnya. Kemudian setelah semua bahan masuk ke dalam panci, bahan-bahan tersebut selanjutnya diaduk sampai mendidih dengan api sedang. Kemudian setelah puding jahe ini mendidih, kompor lalu dimatikan dan dinginkan puding jahe sebentar. Lalu puding jahe dimasukkan ke dalam cup puding dan didinginkan dengan suhu ruang hingga mengeras. Kemudian masukkan gula merah sebanyak 1,5 kg ke dalam panci dan campurkan dengan air putih sebanyak 600 ml. Lalu dipanaskan hingga gula merah mencair dan mendidih dengan api kecil. Kemudian setelah gula merah mendidih dan mencair, api dimatikan dan dinginkan dengan suhu ruang. Setelah dingin, gula merah diletakkan di atas puding jahe yang telah mengeras tersebut dan puding jahe dapat langsung dinikmati. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai cara membuat puding jahe atau demonstrasi jahe. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin sekian pemaparan kami terkait pangan fungsional berbasis kearifan lokal yang di mana kami mengambil produk jahe. Adapun kesimpulan dari materi kami, ini jahe bisa dimanfaatkan sebagai bumbu masakan, bahan tradisional, atau dibuat minuman. Jahe juga memiliki banyak dampak terhadap kesehatan seperti mengatasi gangguan pencernaan dan iritasi lambung, tekanan darah terlalu rendah, hipoglikemia pada diabetes, dan sebagainya. Jahe juga memiliki banyak kandungan gizi yang utama seperti fitokimia, fitokimia diantaranya alkaloid, flavonoid, fenolik, dan sebagainya. Adapun peran dan manfaat jahe bagi kesehatan meliputi mengatasi masalah pencernaan, mengurangi nyeri otot, meningkatkan stamina dan kesehatan, sebagai antioksidan dan antiinflamasi, pengolahan berat badan, dan pengontrolan gula darah, serta masih banyak lagi manfaat jahe. Selanjutnya, kontribusi jahe sebagai bahan dapat digunakan menjadi alternatif pencegahan stunting dan dapat meningkatkan produksi ASI bagi ibu menyusui. Jahe memiliki peluang yang besar untuk ekspor ke luar negeri seperti ke Amerika Serikat karena negara tersebut memiliki potensi pasar ekspor produk olahan jahe terbesar di dunia. Dan yang terakhir, adapun produk olahan jahe dapat berupa minuman tradisional saraba dan dapat diolah menjadi puding herbal jahe. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk segala kekeliruan dan kekurangan mohon dimaafkan. Dari Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.